Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini kita bersama dengan Tuhan, diizinkan untuk menikmati hari baru. Pertolongan-pertolongan Tuhan sempurna kita rasakan dalam kasih setia-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong berkati kami, menikmati sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk penjagaan Tuhan, terima kasih untuk semua tubuh kami yang berfungsi dengan baik. Kami bersyukur ini adalah berkat dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melindungi kami dengan sempurna. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon urapan-Mu untuk kami dapat merenungkan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayatnya yang ke-15, 16, demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, ayat 17, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Ayat 18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca merupakan bagian dari kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk hidup kita menjadi saluran berkat. Hidup kita menjadi saluran kasih Allah, saluran berkat Allah. Bagaimana banyak orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang sebenarnya sedang membutuhkan berkat-berkat Tuhan, sedang membutuhkan kasih Tuhan, sedang memerlukan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan maukah saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi saluran berkat, saluran kasih Allah, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hal-hal sederhana kita bisa temukan bagaimana sekeliling kita sebenarnya sedang memerlukan kasih. Keluarga kita memerlukan kasih. Anak-anak kita memerlukan kasih, pasangan kita memerlukan kasih. Dan Tuhan tempatkan kita menjadi saluran kasih bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Seperti para murid juga ditempatkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus pelayanan untuk menjadi saluran kasih bagi 5.000 orang yang ada di tempat itu. Apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan agar mereka bisa menjadi saluran kasih Allah? Mari kita bersama-sama memperhatikan bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih Allah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kebersediaan. Mau atau tidak mau, bukan masalah bisa atau tidak bisa. Karena kita hanyalah sebuah saluran. Saluran itu hanya sebuah alat. Maka untuk menjadi saluran berkat atau saluran kasih, kita perlu kebersediaan. Bapak Ibu Saudara, para murid berpikir mereka menjadi sumber berkat atau sumber kasih. Tentulah tidak bisa. Maka waktu mereka melihat orang banyak itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi. Hari sudah mulai malam, tempat ini sunyi." Mereka harus pergi karena di tempat yang mungkin di sana akan ada tempat di mana mereka bisa membeli makanan, mereka bisa membeli roti. Di sini tidak ada. Tempat ini sunyi dan sepi.
Nggak ada. Kami tidak punya apa-apa. Di sini ada seorang anak, tapi yang dia punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun punya seorang anak kecil. Suruhlah mereka pergi. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka ya lebih aman, cari amannya, mereka harus pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat atau saluran kasih Allah? Yang harus ada dalam hati kita adalah kebersediaan untuk dipakai oleh Tuhan. Mulai belajar bersedia, memberi diri untuk Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid melihat bagaimana Tuhan bekerja, mereka mengikuti Tuhan Yesus melayani, mereka sudah tahu bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat, bagaimana Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang ajaib. Air saja bisa dirubah jadi anggur, ya kan? Para murid sudah melihat itu. Para murid sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memberi kesembuhan, Tuhan Yesus berkarya, memberikan pertolongan kepada banyak orang. Mereka bersama dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak meminta Tuhan, mari Tuhan berbuat untuk melihat untuk 5.000 orang ini, mereka sekarang sedang lapar. Tapi mereka cari aman. Nggak bersedia repot, nggak bersedia susah-susah. Yang pasti keadaannya aku nggak punya, aku nggak bisa. Tuhan suruh mereka pergi, cari aman. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang sering jadi penghalang untuk kita nggak jadi berkat buat orang lain. Cari aman. Cari aman. Bagaimana nanganin anak yang rewel? Itu urusan ibu-ibu. Bapak-bapak cari amannya aja, tinggal aja, ya nggak? Atau bapak-bapak punya pekerjaan tertentu, bapak-bapak punya tugas tertentu. Kadang-kadang lihat istri juga, lihat anak-anak punya. Aduh terlalu ribet, tinggal aja, cari aman. Bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih atau saluran berkat kalau kita cari aman untuk diri sendiri? Cari aman yang ditinggal pergi atau mereka yang suruh pergi. Tinggal aja cari aman, nggak bersedia. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan? Kamu yang harus cari kasih mereka makan. Kamu yang harus kasih mereka makan. Jangan suruh mereka cari makan. Mereka 5.000 orang. Kamu bisa kasih mereka makan. Sebenarnya Tuhan sedang melatih iman mereka. Tuhan sedang mau melihat pengharapan mereka. Tuhan sedang mau melihat kepercayaan mereka. Bersedia enggak? Bersedia tidak? Punya pengharapan tidak? Bapak Ibu Saudara, apa lalu jawab mereka? Tuhan, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Mau enggak? Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar memberikan hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Jangan cari aman, tapi berikan dirimu. Kebersediaanmu membuat engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi orang-orang di sekitarmu. Repot memang iya, capek memang iya kalau mereka pergikan aman. Tapi kalau mereka tetap di sini, ya paling tidak harus jalan dulu ngambil cari roti di mana, ikannya di mana, lalu bawa kepada Tuhan Yesus, lalu bagi-bagikan lagi. Kadang-kadang tinggal bagikan aja nggak mau. Tuhan sudah kasih 2 tangan, tapi sulit sekali memeluk istrinya. Tuhan sudah kasih 2 tangan, tapi sulit sekali mendekap anaknya. Kenapa? Karena tidak adanya kebersediaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau mau keluargamu ngalamin mujizat, kamu harus bersedia. Jangan cari aman, jangan membela diri. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi saat para murid bersedia. Bawa kemari roti-roti itu. Mereka membawa roti itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Dilipat gandakan oleh Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan berikutnya? Bukan hanya bersedia, tinggalkan cari aman, tapi mau melakukan. Roti-rotinya sudah banyak. Murid-muridnya ngapain? Giat terus membagikannya.
nggak didiamkan. Roti dan ikan yang sudah dibawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkati dan jadi banyak, tidak dibiarkan, tidak dikumpulkan di situ. Tapi terus dibagikan. Dan saat dibagikan apa yang terjadi? Kurang? Enggak. Berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini jadikan diri kita sebagai saluran-saluran berkat, saluran kasih Allah. Memang mungkin stok kasih kita terlalu sedikit, tapi saat kita bawa diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan nih, kasihku tinggal sedikit aja, tapi aku mau jadi saluran kasih hari ini. Aku mau jadi saluran berkat hari ini. Tuhan pakai aku. Kasihku memang gak banyak, kasihku cuma sedikit, tapi ini aku Tuhan. Biarkan aku bisa memeluk pasanganku, biarkan aku bisa memeluk anakku, biarkan aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang sedikit aku bawa kepada Tuhan, aku bisa bagikan kepada orang-orang lain. Dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Bukan dari 50.000, dari 50.000 roti, enggak. Hanya dari 5 roti untuk 5.000 orang, plus laki-laki, perempuan dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu engkau punya stok banyak kasih, engkau punya banyak stok waktu, baru engkau bisa punya waktu peduli dan mengasihi orang lain. Tidak. Saat ada kebersediaan dan saat ada ketaatan untuk melakukan, mujizat terjadi, berkat Tuhan melimpah, kasih Allah dinyatakan, banyak orang diberkati. Tuhan Yesus menolong memberkati kita hari ini. Melalui kehidupan kita, kasih Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dibagikan, berkat Tuhan dicurahkan, dan kita melihat perbuatan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Hari ini kami bersuka cita. Kalau Tuhan mau pakai kami mau berkata, ini kami Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami, jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami saluran kasih-Mu, agar banyak orang di sekeliling kami menikmati kasih-Nya Tuhan. Tolong kami dan berkati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.